Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Alifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111 dari kelas Biologi semester 6, jurusan Tadis Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YII Senujati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan mengenai video pembelajaran tentang materi ekosistem KD 3.10 dan 4.10 mata pelajaran biologi kelas 10 SMA sederajat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dosen pengampu Ibu Diri Cahyani Syahrir MPD. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan berkah selalu untuk kalian semuanya. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran biologi pada hari ini, kita berdoa dulu ya sama-sama. Silakan KM-nya disiapkan dulu, oke? Alhamdulillah. Ibu terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kelas MIPA 2 ini. Apakah semuanya sudah standby masuk ke Zoom kali ini dan siap memulai pembelajaran pagi hari ini? Untuk itu kalian bisa open kamera kalian. Ketika Ibu panggil nama kalian, kalian bisa raise hand atau mute mic Zoom kalian masing-masing ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Langsung saja Ibu share screen materi hari ini ya. Pada pertemuan hari Senin, kita itu telah membahas mengenai materi animalia dan sudah selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri dari 2 pertemuan. Nah, adapun pada hari ini kita memasuki pertemuan yang pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ekosistem adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai komponen yang terdapat di dalam ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan yang mungkin terjadi antara komponen biotik pada suatu ekosistem. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan antara komponen ekosistem, rantai makanan, dan aliran energi yang terjadi pada suatu ekosistem berdasarkan diskusi. Dan tujuan yang terakhir, yaitu yang merupakan tujuan keempat, adalah siswa mampu menjelaskan daur biokimia, yaitu daur air, daur oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida berdasarkan studi literatur. Nah, materi apa aja sih Bu yang hari ini kita bakal pelajarin? Nah, materi yang pertama ada pengertian dan komponen ekosistem. Kemudian yang kedua ada macam-macam ekosistem dan yang ketiga ada interaksi dalam ekosistem. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita simak video yang satu ini. Nah, di sini ada video apa nih? Video sungai. Sungai yang mengalir. Di sini ada taman. Tamannya terdiri dari berbagai tumbuhan dan ada kolamnya juga. Dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, apa sih yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Oke, tadi tuh ada 2 ekosistem katanya, ekosistem sungai sama ekosistem tanam. Terus ada lagi yang mau jawab? Ya? Nah, tadi yang dijelasin ada 2 ekosistem. Ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Oke, ada lagi yang mau jawab?
video yang telah dipaparkan tadi, sebelum Ibu menjelaskan apa itu ekosistem, kalian tentunya penasaran kan? Baik, sekarang welcome to materi ekosistem KD 3.10 dan 4.10. Nah, tadi udah dijelasin beberapa video, sekarang kita nonton video lagi nih. Apa nih? Ada pertanyaan juga. Video, lihat. Oke, kita simak videonya. Nah, dari video tersebut, apa saja sih komponen penyusun dari ekosistem? Ada yang mau jawab lagi? Ya? Oke, katanya ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Bener nggak ya? Oke, kita lanjut. Sebelum kita mengetahui tadi komponen, terus hubungan antara video yang tadi dengan materi kali ini apa aja, Bu? Kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi ekologi. Nah, ekologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar organisme dengan lingkungan lainnya. Setelah kita mengetahui definisi ekologi, kita bisa mengetahui definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tadi ditanyakan apa saja komponen penyusun ekosistem. Nah, jawabannya ini ada dua komponennya, yaitu biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik yaitu meliputi komunitas makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik. Tempat hidup yang spesifik tersebut dikenal dengan istilah habitat. Nah, habitat ini berasal dari bahasa Latin, yaitu habiter, yang artinya tempat tinggal. Setiap makhluk hidup yang memiliki peran khusus di dalam habitatnya, peran atau cara hidup yang khusus dari setiap makhluk hidup di dalam habitatnya disebut dengan relung ekologi. Sudah paham untuk biotik? Oke. Nah, untuk abiotiknya apa sih? Kebalikan dari biotik. Untuk biotik itu benda hidup dan abiotik berarti ya betul, benda tidak hidup. Nah, itu abiotik ini mencakup benda-benda mati atau benda tak hidup. Ada apa aja sih benda-benda mati dan benda-benda tak hidup ini? Oke, yang pertama ada suhu, kemudian cahaya, air, kelembaban, udara, garam-garam mineral, tanah, dan topografi. Paham sampai sini? Oke, sudah terjawab berarti pertanyaan yang di awal? Oke, kita lanjut. Nah, Bu, komponen abiotik tadi apa aja? Kita ulangi lagi ya. Ada tanah, air, udara, iklim, dan topografi. Sekarang kita memasuki komponen biotiknya, yaitu komponen hidup. Nah, komponen biotik ini terbagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, untuk autotrof itu dapat membuat makanannya sendiri dan heterotrof ini bersifat tidak bisa kebalikan dari autotrof, tidak membuat makanannya sendiri. Nah, untuk autotrof ini dibagi menjadi dua lagi. Ya, ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Untuk heterotrofnya, di sini ada konsumen, detritivor, dan decomposer. Dan konsumennya terbagi menjadi tiga, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, untuk herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan segalanya.
Nah, untuk tipe ekosistem di sini terbagi menjadi 3. Ada akuatik, terestrial, dan buatan. Seperti gambar video yang di awal itu menampilkan ekosistem sungai. Berarti merupakan ekosistem akuatik. Untuk akuatik ini terbagi menjadi 2. Ada air tawar dan air laut. Untuk terestrial ini terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama ada gurun, padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis, taiga, dan tundra. Nah, dan untuk tipe ekosistem buatan seperti video yang kedua di awal itu menunjukkan taman. Nah, taman ini merupakan termasuk dari ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini terbagi menjadi 3. Ada bendungan, hutan tanaman industri, dan agroekosistem. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik ini merupakan tipe ekosistem yang sebagian fisiknya besar, lingkungannya didominasi oleh air. Nah, jadi namanya aja akuatik nih. Jadi didominasi oleh air. Ingat kata kuncinya. Kemudian ekosistem akuatik ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah mineral terlalu. Next, kita ke ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini ciri-cirinya yaitu salinitasnya rendah. Biasanya lebih rendah daripada salinitas plasma sel organisme yang hidup di dalamnya. Bu, apa sih salinitas itu? Salinitas itu adalah kadar air garam. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu kondisi lingkungan dipengaruhi iklim dan cuaca. Ciri yang ketiga, variasi suhu antara suhu di permukaan dengan suhu di dasar sangat rendah. Kemudian ciri yang berikutnya itu penetrasi cahaya di perairan kurang. Contohnya yaitu kolam, sungai, danau, rawa, dan rawa gambut. Nah, selanjutnya ini ekosistem air laut. Ciri-cirinya bagaimana sih? Untuk ekosistem air laut, ciri-cirinya mempunyai salinitas tinggi. Jadi kadar garamnya ini sangat tinggi nih. Semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Nah, untuk NaCl mendominasi sampai dengan 75% mineral ekosistem laut. Iklim dan cuaca tidak terlalu mempengaruhi ekosistem laut, kemudian mempunyai variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Nah, contoh dari ekosistem air laut ini ada hutan bakau, rawa payau, estuasi, pantai pasir, pantai berbatu, pantai dangkal, dan pantai dalam. Nah, kita sekarang masuk ke ekosistem darat. Ciri-ciri ekosistem darat ada apa aja? Nah, ciri yang pertama, ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Namanya juga ekosistem darat, berarti lingkungan fisiknya berupa daratan. Ingat ya kata kuncinya. Dan untuk ekosistem darat ini mempunyai tipe struktur vegetasi dominasi dalam skala yang luas disebut bioma yang mempengaruhi faktor-faktor diantaranya penyebaran bioma adalah iklim, letak geografis, garis lintang, dan ketinggian letak dari permukaan laut. Nah, ekosistem darat ada yang pertama yaitu bioma gurun. Bioma gurun ini merupakan bioma yang terletak di belahan bumi sekitar 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan atau di daerah tropika yang berbatasan dengan bioma padang rumput. Kemudian ada bioma padang rumput. Nah, bioma padang rumput ini sendiri yaitu yang terbentang dari daerah tropika hingga ke subtropika. Nah, curah hujan di bioma padang rumput ini antara 25 sampai 50 cm per tahunnya dan
hujan turun tidak teratur. Kita masih memasuki ekosistem darat. Ada bioma hutan gugur. Secara umum terdapat di sekitar wilayah subtropik yang mengalami pergantian musim panas dan musim dingin. Hutan gugur juga ada di berbagai pegunungan, ada pada daerah tropis. Nah, kemudian ada hutan taiga. Pada bioma ini terdapat di daerah utara hutan gugur subtropis dan pegunungan tropis. Nah, adapun hutan taiga ini memiliki curah hujan sekitar 35 cm per tahunnya. Nah, bioma yang pada umumnya hanya terdiri atas satu spesies pohon, yaitu Conifer pinus. Jadi kalau kalian melihat suatu negara yang banyak spesies Conifer atau pinusnya, itu merupakan ciri dari hutan taiga. Ingat kata kuncinya? Oke, kita lanjut. Masih pada ekosistem darat, ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini terdapat di belahan bumi utara di dalam lingkaran kutub utara yang disebut tundra arktik dan di puncak gunung disebut tundra alpin. Nah, untuk curah hujan di bioma tundra sekitar 10 cm per tahunnya. Nah, tumbuhan semusim biasanya berbunga dengan warna yang mencolok dalam masa pertumbuhan yang pendek. Setelah kita mengetahui macam-macam ekosistem, ini ada gambar nih. Kira-kira gambar apa ya? Wah, ternyata gambar ular makan tikus. Nah, kira-kira interaksi apakah yang terjadi pada gambar di samping? Kira-kira interaksi apa sih si ular memakan si tikus ini? Coba yang mau jawab siapa? Ya, silakan. Predasi. Oke, predasi katanya ada predator dan mangsa. Nah, si tikus ini sebagai mangsanya dan ular adalah predatornya. Disebut dengan interaksi predasi. Kita simak materi berikutnya mengenai interaksi makhluk hidup. Nah, untuk kemungkinan interaksi beberapa makhluk hidup dalam sebuah komunitas. Di sini ada macam interaksi, ada kompetisi, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, untuk interaksi kompetisi ini, itu biasanya makhluk satunya dirugikan dan makhluk keduanya dirugikan. Nah, untuk predasi, makhluk satunya ini biasanya diuntungkan, tapi makhluk yang kedua dirugikan. Nah, untuk interaksi parasitisme, parasit nih, berarti makhluk satunya diuntungkan, tentunya makhluk keduanya dirugikan. Nah, untuk interaksi komensalisme, makhluk satunya diuntungkan, makhluk keduanya tidak berpengaruh apa-apa. Nah, untuk interaksi yang terakhir ada mutualisme, makhluk satunya diuntungkan, makhluk keduanya tentu diuntungkan kembali. Pola interaksi yang pertama ada kompetisi. Nah, di sini ada gambar apa? Singa sedang berkelahi. Nah, kompetisi ini adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Nah, kebutuhan hidup yang sering diperebutkan tersebut antara lain biasanya seperti makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Nah, adapun pada gambar sini sedang memperebutkan makanan, maka mereka tersebut keduanya mengalami kerugian karena saling berkelahi. Itu ya. Kemudian pola interaksi yang kedua ada predasi. Sama halnya seperti pada gambar yang pertama, ada ular memakan tikus. Predasi ini juga dilakukan pada gambar yang di samping ini nih. Ada macan sedang berburu rusa. Apa sih predasi ini? Di dalam sebuah interaksi antar makhluk hidup, terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Dalam hal ini, konsumennya disebut predator, sedangkan spesiesnya yang dimakan dikenal sebagai mangsa.
Nah, predator ini berasal dari bahasa Latin yaitu predae, yang artinya mangsa. Nah, adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah produser, maka bentuk interaksi itu disebut herbivori. Sedangkan hewan yang memakan produser tersebut disebut herbivore. Kita masuk pada simbiosis. Simbiosis yang pertama ada simbiosis parasitisme. Pasti udah pada kenal nih. Simbiosis parasitisme ini merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita atau kerugian. Nah, suatu parasit dapat memperoleh makanan atau sumber-sumber yang diperlukan dari tubuh makhluk hidup yang disebut inang atau hospes. Seperti pada gambar tersebut nih, ada cacing. Nah, seperti contohnya pada cacing pita yang menyerang pada bagian pencernaan pada manusia. Tentunya cacing pita ini memperoleh keuntungan, sedangkan kita manusia mengalami kerugian. Gitu. Kemudian simbiosis yang kedua ada komensalisme. Nah, komensalisme ini merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak berpengaruh atau tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya ada gambar nih, interaksi komensalisme antara kehidupan ikan remora dengan ikan hiu. Yang satunya diuntungkan, yang satunya tidak mengakibatkan apa-apa. Nah, simbiosis yang berikutnya ada simbiosis mutualisme. Kalian pasti nggak asing nih dengan kata simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu berasal dari bahasa Latinnya, yaitu mutus, artinya penukaran. Nah, mutualisme ini merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, interaksi mutualisme ini kadang-kadang disebut juga simbiosis obligat. Nah, contohnya adalah pada proses penyerbukan bunga atau polinasi. Nah, pada beberapa proses penyerbukan dapat berlangsung oleh bantuan beberapa serangga khusus, seperti burung, kelelawar, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, apa sih manfaat kita mempelajari ekologi? Dari kemudian tadi ada ekosistem, kemudian interaksi antar makhluk hidup, dan kemudian ada beberapa macam ekosistem. Nah, itu manfaat kita bagi manusia untuk dalam ekologi dalam lingkungan hidup ini apa aja sih? Manfaatnya yang pertama, mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati, kemudian mengenal lebih jauh makhluk hidup. Ekologi juga membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan, serta ekologi juga membantu memecahkan masalah pertanian, kemudian memecah masalah energi, memecahkan masalah kesehatan. Kemudian ekologi ini membuat proses industri yang lebih maju, serta ekologi bermanfaat mengenal kesetimbangan dalam kehidupan. Nah, apakah materi yang telah disampaikan dapat dipahami sebelum kita memasuki lembar kerja siswa? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Lembar kerja siswa ini dikerjakan secara individu ya. Ada apa aja sih yang harus kalian kerjakan? Nah, di sini ada suatu soal. Ekosistem terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik benda mati. Perhatikan gambar salah satu ekosistem kolam yang ada di SMA 1 babakan berikut. Di sini ada gambar 1 menunjukkan apa ini? Menunjukkan gambar ekosistem di halaman SMA 1 babakan. Gambar 2 juga sama tapi lebih ke arah yang berbeda. Nah, untuk tugasnya, berdasarkan gambar di atas, tentukan nama komponen biotik dan komponen abiotik. Setelah selesai, upload tugas tersebut di media sosial, baik Instagram atau Facebook dan juga Google Classroom, maksimal H-1 pembelajaran.
Nah, di sini ada tabel, kalian lengkapi tabel tersebut. Nah, dari gambar 1 ada komponen biotik apa aja dan komponen biotik apa aja. Gambar 2 pun sama, komponen biotiknya ada apa saja dan abiotiknya apa saja. Dapat dipahami tugasnya? Iya. Setelah kita mempelajari materi ekosistem pada pertemuan pertama dan kemudian di akhir ada eh, suatu tugas yang harus kalian kerjakan. Dan dari kesimpulan pembelajaran ini, ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat kaitannya saling mempengaruhi. Dengan ekosistem, komponen ekosistem yang dikenal di alam ini adalah komponen biotik dan abiotik, serta di dalam sebuah ekosistem juga terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan tetap membahas ekosistem lagi, namun berbeda, yaitu tentang siklus biogeokimia dan alur air. Untuk pertemuan berikutnya juga, kalian siapkan tugas yang telah dikerjakan. Kita akan bahas bersama-sama. Begitu ya, dapat dipahami untuk pembelajaran kali ini? Ya, mungkin cukup sekian. Mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Untuk itu, Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.